Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Fikrotun Bahiro, bisa kalian panggil Ibu Fikro. Nah, mengawali pertemuan kita setelah UTS, ini materi yang akan kita bahas yaitu materi trigonometri. Nah, trigonometri mungkin sebagian dari kalian sudah pernah membahasnya di waktu SMA dulu. Nah, di sini kita akan mengulang lagi sedikit mengenai trigonometri. Nggak banyak-banyak, sedikit aja ya. Oke, Ibu jalankan dulu PPT-nya. Nah, trigonometri. Trigonometri ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu trigonos yang berarti segitiga atau tiga sudut, kemudian metron yang berarti pengukuran, ya. Pengukuran tiga sudut, trigonometri. Jadi kita akan membahas sudut-sudut pada trigonometri ini. Nah, diberikan sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini berpusat di 0,0. Ini dia ya, titik pusatnya 0,0. Nah, di sini kemudian kita mempunyai busur. Busur alfa namanya. Di sini ada titik A, ini busur alfa, kemudian ada titik P. Titik P, X, Y didapat dari, ini garisnya kalau P-nya itu kita turunkan ke bawah, ke arah sumbu X, itu merupakan garis Y. Kemudian kalau sejajar dengan ke arah sumbu Y, itu merupakan garis X. Nah, di sini kalau kita X dan Y ini merupakan tegak lurus dia. Nah, kemudian kalau kita tarik garis, perpanjangan garis ini dia akan membentuk segitiga siku-siku, ya. Segitiga siku-siku. Kemudian segitiga siku-siku yang pada lingkaran ini kita perbesar ya gambarnya. Oke, kita perbesar gambarnya, di mana ini merupakan sudutnya nih, sudut alfa di sini ya. Cuma dia nggak kelihatan alfanya, nggak muncul. Di sini merupakan sudut alfa. Alfa ini tadi, ini dia sudut alfa. Kemudian di sini ada simbolnya, simbol X, Y, dan R. Di mana X ini merupakan samping. Samping yang dimaksud adalah samping dari sudut alfa, bukan samping dari siku-sikunya ini ya. Bukan samping dari siku-siku, tapi samping dari sudut alfanya. Kemudian Y-nya merupakan depan sudut, dan R-nya ini merupakan hipotenusa atau sisi miring. Sehingga didapatlah sin alfa, cos alfa, kemudian tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa, di mana sinnya itu Y per R, depan per hipotenusa atau depan per samping, cosnya itu X per R, tangennya itu Y per R, Y per X, dan seterusnya. Nah, untuk kosekan ini merupakan kebalikan dari sin, ya, kebalikan dari sin. Kemudian sekan itu kebalikan dari cos. Nah, kalau cosnya tadi X per R, maka sekannya itu R per X. Nah, begitu juga untuk kotangen. Kotangen ini kebalikan dari tan. Tan yang ada di situ kan Y per X. Maka kotangen itu merupakan X per Y. Kalau misalnya tan itu sin per cos, maka kotangen itu cos per sin. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat dasar sinus dan kosinus. Tadi kita punya sebuah lingkaran gambar pada slide sebelumnya. Di sini alfanya bernilai positif. Kemudian kalau kita buat di sini arahnya ke bawah, ya, berlawanan jarum jam ya berarti searah jarum jam, itu alfanya negatif. Kenapa negatif? Karena kalau misalnya Y-nya ini kan Y-nya positif nih. Arahnya ke atas kan positif. Kalau ke bawah tentu dia menjadi negatif Y. Kemudian X-nya sebelah kanan ini positif. Kalau sebelah kiri tentu X-nya negatif. Maka titik P1 dan P2 yang berkorespondensi dengan alfa dan min alfa itu masing-masing simetris terhadap sumbu X. Ya. Ini titik P1 dan P2 dia simetris terhadap sumbu X. Ya, alfa dan negatif alfa. Jadi, koordinat X dari P1 dan P2 itu sama. Dan koordinat Y-nya itu berbeda tanda. Bisa dilihat X pada P1 itu X positif, pada P2 X-nya positif. Tapi pada P1 Y-nya negatif dan P2 itu bernilai, pada P1 itu bernilai positif, P2-nya itu bernilai negatif. Nah, di sini koordinat Y-nya yang berbeda tanda. Nah, akibat dari itu, muncullah sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa,
cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa. Ini juga dapat dikatakan sebagai fungsi ganjil genap pada fungsi trigonometri. Ya. Kemudian lanjut ke perbandingan trigonometri sudut berelasi. Apa sih Bu sudut berelasi? Sudut berelasi yaitu hubungan nilai fungsi trigonometri sudut yang lebih dari 90. Hubungan nilai fungsi trigonometri sudut yang lebih dari 90 dengan nilai fungsi trigonometri sudut pada kuadran pertama. Nah, jadi kita mau mencari hubungan nilai fungsi trigonometri sudut yang lebih dari 90 dengan nilai fungsi trigonometri sudut pada kuadran pertama. Apa sih kuadran pertama itu, Bu? Ini dia kuadrannya. Kalau punya lingkaran dibagi 4, yang menjadi kuadran pertama, itu batasnya alfanya 0 sampai 90. Ya, yang menjadi kuadran pertama itu 0 sampai 90. Nah, tadi kan sudut berelasi hubungan nilai fungsi trigonometri sudut yang lebih dari 90. Otomatis kuadran pertama nggak masuk, tapi dia akan direlasikan dengan nilai fungsi trigonometri pada kuadran pertama ini. Nah, di mana kalau kuadran pertama ini semuanya dia positif, ya, semua sudutnya positif. Sin, kosekan, cos, sekan, tan, dan kotangen itu bernilai positif pada kuadran pertama. Lanjut pada kuadran kedua. Kuadran kedua ini batasnya 90 sampai 180. Nah, yang positif hanya sin dan kosekan. Karena kosekan tadi kan kebalikan dari sin. Otomatis kuadran kedua sin dan kebalikannya itu bernilai positif. Ya, batasnya 90 sampai 180. Ingat, kebalikan dari sin adalah kosekan. Dia akan bernilai positif, bertanda positif pada kuadran kedua. Ya. Kemudian lanjut pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini yang positif hanya tan dan kotangen. Selebihnya negatif. Sin, kosekan, kos, dan sekan itu bernilai negatif pada kuadran ketiga. Yang positif itu cuma tanda untuk tan dan kotangen. Untuk tanda sin dan kos itu bernilai negatif. Dan yang terakhir itu kuadran keempat, batasnya 270 sampai 360. Yang positif hanya kos dan sekan. Selebihnya negatif. Ya. Kos dan sekan bernilai positif pada kuadran keempat. Sin, kosekan, tan, kotangan bernilai negatif pada kuadran keempat. Oke, kita akan mencari sudut-sudut yang berelasi. Nah, tadi kan sudut berelasi itu artinya yang lebih dari 90 derajat ya, otomatis yang kuadran pertama itu nggak masuk. Tapi kita akan menghubungkan dia dengan nilai-nilai pada kuadran pertama tadi. Berarti kan kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat akan kita hubungkan dengan nilai-nilai sudut pada kuadran pertama. Sebelum masuk ke situ, bisa dilihat ini kuadran pertama. Ini rumusnya ada 90 plus minus alfa, sin 90 plus minus alfa, itu sama dengan plus minus cos alfa. Apa sih Bu yang plus minus itu? Plus minus itu adalah tandanya ya. Itu merupakan tanda ya, tanda dari nilai dari cosnya itu. Apakah dia bernilai positif, apakah dia bernilai negatif ya. Kemudian pada kuadran kedua, oh iya pada kuadran pertama bisa dilihat itu sin dia berubah menjadi cos. Sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, dan seterusnya. Untuk kuadran kedua, sinnya sin 180 plus minus alfa. Itu sama dengan plus minus sin alfa, dan seterusnya. Bisa dilihat tandanya, bisa dilihat sudutnya itu sama-sama sin. Ya. Ini untuk yang kuadran ketiga, 270 plus minus alfa, dia berubah lagi menjadi cos. Dan kuadran keempat, sin 360 derajat plus minus alfa itu sama dengan plus minus sin alfa tetap. Nah, bisa dilihat di sini, kuadran 1 dan kuadran ketiga itu dia berubah. Dari sin menjadi cos, cos menjadi sin. Ya. Maksudnya, nilai dari fungsi sudut 90 plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa itu sama dengan nilai fungsi sudut alfa. Dengan perbandingan trigonometri atau sudutnya itu berubah. Nah, yang berubah tadi sin dia menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotangan, dan seterusnya. Kotangan menjadi tan. Ya. Kemudian kalau kita lihat di kuadran kedua dan kuadran keempat, dia tetap. Ya. Jadi, jenis perbandingan trigonometri sudutnya tetap. Sin tetap sin, cos tetap cos, dan untuk tanda negatif dan positifnya disesuaikan dengan letak kuadran sudutnya. Nah, tadi kan kita lihat tandanya kalau misalnya dia
terletak di kuadran pertama berarti semuanya positif. Kuadran kedua, sin dan kosekan positif. Kuadran ketiga, tan dan kotangan positif. Dan kuadran keempat, kos dan sekan itu bernilai positif. Nah, ini dia keempat rumusannya. Untuk apa sih Bu rumus-rumus sebanyak ini nih? Apa perlu kami hafal? Nggak usah dihafal. Dan ini gunanya kita akan mencari nilai-nilai fungsi trigonometri sudut istimewa yang lebih dari 90. Oke, yang lebih dari 90 otomatis 0 sampai 90 harus kalian hafalkan. Hafalkan ya. Dihafalkan untuk nilai-nilai 0 sampai 90 derajat. Nah, ini dia. Kuadran pertama, itu berarti harus dihafalkan ya. Tahulah minimal, nggak usah hafal kali juga nggak apa-apa. Nah, ini kuadran pertama, kita punya contohnya. Yang pertama itu tentukan sin dari 150, yang kedua tentukan nilai dari cos 210. Sin 150 dan 210 ini kan lebih dari 90 kan? Makanya kita akan mencari, nggak mungkin dong kalian ngapalkan semua kuadrannya. Nah, jadi kita cari seperti ini. Caranya, penyelesaiannya untuk nomor 1, sin 150 ini kan dapat kita bagi menjadi dua versi. Ada sin 90 tambah 60, dan ada sin 180 kurang 30. Ada dua. Nah, kalau kita mau memakai sin 90 tambah 60, maka, nah ini dia. Sin 90 tambah 60 sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Setengah. Bisa dilihat di kuadran pertama itu setengah. Bisa dilihat di sini, dilihat lagi, ini sin, dia berubah menjadi cos. Karena apa? Dia sin 90 tambah 60. Sin 90 tambah alfa ya, atau tambah 60. Nah, maka dia berubah dari sin dia menjadi cos. Itu nilainya setengah. Kemudian, kalau kita gunakan yang sin 180 kurang 30, maka nah, dia tetap menjadi sin. Ini dia. Sin 30, bukan sin 180 ya yang dilihat, tapi yang 30-nya. Kenapa Bu enggak sin negatif 30? Itu cuma kan kita mau mencari tandanya, bukan negatif alfanya. Kan tadi sin 180 plus minus alfa sama dengan sin alfa, bukan sin negatif alfa atau sin positif alfa, tapi sin alfa aja. Untuk tandanya nanti kita lihat. Nah, sin 30 berapa nilainya? Setengah juga. Nah, bisa dilihat hasil dari keduanya sama-sama setengah ya. Baik kita pakai 90 tambah 60 atau kita pakai 180 kurang 30. Hasilnya sama-sama setengah. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah tandanya. Tandanya positif atau negatif setengahnya itu. Kan belum ada ditulis kan apakah dia bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, karena sin 150 ini masih dalam kuadran kedua, di mana kuadran kedua tadi batasnya 90 sampai 180. Masuk kan 150 dalam kuadran kedua. Yang positif apa di kuadran kedua? Ya, sin dan kosekan. Maka nilai dari sin 150 adalah positif setengah. Ya, karena dia berada di kuadran kedua, di mana sin dan kosekan itu bernilai positif. Lain lagi kalau misalnya kita mau mencari cos 150. Cos 150 atau tan 150 pasti hasilnya negatif. Ini dia ya. Mana sin 150? Nah, ini dia setengah. Kita lihat cos dari 150 bawahnya. Bertanda negatif kan dia. Karena apa? Karena tadi kan 150 kuadran kedua nih. Yang kuadran kedua kan yang positif kan cuma sin dan kosekan. Cos, sekan, tan, dan kotangan itu bernilai negatif semuanya pada kuadran kedua. Ya, makanya di sini sin-nya itu positif, cos dan tan-nya itu bernilai negatif untuk 150. Nah, yang 210 tadi bisa kalian cari. Buktikan apakah memang dia negatif setengah atau enggak. Ya, dengan cara yang sama bisa juga kalian buktikan tuh semua kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Oke? Lanjut masuk ke grafiknya ya. Mana nih? Kok nggak jalan? Oke, nah ini dia grafiknya. Grafik dari sin, kita punya nilai-nilai dari kuadran 1 sampai kuadran keempat. Kita akan menggambar grafiknya. Di sini ada garis X dan garis Y. Ini titik-titiknya kita tentukan dulu.
90, 180, 270, 360. Bu, ngapa Bu nggak dipakai semuanya aja? Ya udah nggak apa-apa kalau mau pakai semuanya. Kalian tahu letak setengah akar 2 itu di mana, setengah akar 3 itu di mana. Nggak usah cari ribet, kita ambil yang bilangan bulatnya aja ya. Jadi 0, 1, 0, negatif 1, dan 0. Nah itu dia. 0, 90, 180, 270, dan 360. Ambil aman aja ya. Nah, ini titik-titiknya udah kita tentukan. Sin 0 tadi terletak di 0, ya, di sini 0. 90 ini letaknya di 1, 180 itu letaknya di 0, 270 itu letaknya di negatif 1. Cepat kali. Kemudian 360 itu letaknya di 0. Jadi kalau kita satukan gambarnya, ya, kita satukan gambarnya dia akan berbentuk seperti ini. Ini dia grafik sin dari sin alfa. Oke, kemudian masuk cos, sama kayak cara nyari sin yang tadi. Gak usah ribet-ribet nyari setengah akar 3 itu di mana posisinya, ambil yang bulat-bulatnya aja. Nah, ini dia. Kemudian ini titik-titiknya. Kemudian kita satukan gambarnya. Nah, dia akan membentuk seperti parabola yang terbuka ke atas. Ini merupakan grafik dari cos alfa. Kan bisa dilihat tuh, cos 0 itu nilainya 1, cos 270 itu nilainya 0, dan seterusnya. 180 itu nilainya negatif 1, dan seterusnya. Ya. Terakhir itu ada grafik dari tangan. Nah, grafik dari tangan, kita buat garisnya, kita tambahkan titik-titiknya. Kemudian, ini dia, titik-titiknya. Kita satukan titik-titiknya. Nah, seperti ini. Kenapa yang dari 0 sampai 135 ini nggak disatukan kayak sin dan cos tadi? Karena apa? Karena yang 90 ini dia tidak terdefinisi. Makanya ada garis gini, ada batasannya. Dia tidak terdefinisi. Kalau 0 sampai 90 dia masih 0 sampai 45 dia masih terdefinisi 1, ya kan? Tapi kalau udah sampai 90 dia tidak terdefinisi lagi. Jadi berhenti, terputus grafiknya, sambung lagi, kemudian terputus lagi di 270, tak hingga tadi tidak terdefinisi, dia terputus, kemudian sambung lagi dari 315 sampai 360, itu grafiknya. Nah, ini merupakan grafik dari tangan alfa. Oke, nampak kan masing-masing dari perbedaan grafik-grafiknya, dan untuk menggambarnya, Ibu rasa kalian udah paham cara menggambar grafik-grafik dari sin, cos, dan tangan. Nah, untuk perluasan-perluasan gambar grafik, misalnya sin 2 alfa, sin 3 alfa itu seperti apa grafiknya, atau sin alfa tambah 1, alfa tambah 2 itu seperti apa grafiknya, kalian pelajari sendiri ya. Oke, untuk tugas dan pertanyaan lebih lanjut, kita sambung di WA Group atau Google Classroom. Oke, terima kasih.